interaktif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Boim, halo anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi keberkahan dan kesehatan. Dan jangan lupa selalu semangat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kalian akan belajar bersama Bu Marina. Nah, kira-kira hari ini mau belajar apa ya? Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku yang luar biasa, pada pagi hari ini kalian akan belajar materi kelas 5, semester 2, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, upaya pelestarian lingkungan, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca, kalian akan menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak, kalian dapat menyebutkan syarat-syarat air sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dengan benar. Anak-anakku semua masih semangat kan? Nah, sebelum kita belajar, mari kita lihat video berikut ini. Anak-anak sudah melihat videonya? Coba tebak itu video tentang apa? Ya benar, itu adalah video menanam pohon atau disebut juga dengan reboisasi. Anak-anak tahu tidak ya reboisasi itu dilakukan di mana di video tersebut? Ya benar, di hutan. Nah, reboisasi tidak hanya dilakukan di hutan, tetapi juga bisa dilakukan di halaman sekolah maupun di rumah. Nah, selain untuk menghijaukan lingkungan, reboisasi juga memiliki manfaat. Yang pertama yaitu membuat lingkungan menjadi asri. Yang kedua, jika pohon telah tumbuh besar, dapat menahan erosi dan banjir. Yang ketiga, akar-akar pohon dapat menahan air hujan sehingga menambah persediaan air tanah. Nah, salah satu manfaat reboisasi adalah untuk menambah ketersediaan air tanah. Apa ya air tanah itu anak-anak? Ya, air tanah itu adalah air bersih yang kita gunakan setiap hari. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk apa saja anak-anak?
Ya, pintar sekali. Sekarang Bu Merina akan menjelaskan jawaban dari kalian. Yang pertama, air digunakan untuk minum. Kira-kira yang untuk minum itu syaratnya apa saja ya? Ya baik anak-anak, air yang untuk minum itu harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Yang kedua, yaitu air digunakan untuk mencuci piring atau untuk mencuci pakaian. Kira-kira syaratnya apa lagi anak-anak? Ya betul sekali, syarat airnya harus jernih dan harus bisa melarutkan kotoran dan melarutkan sabun. Yang ketiga, yaitu untuk menyiram tanaman. Air yang digunakan untuk menyiram tanaman adalah air yang tidak mengandung zat kimia berbahaya. Contohnya apa coba? Ya benar, contohnya air yang tidak mengandung deterjen. Anak-anak tahu kan deterjen? Ya itu tidak boleh untuk menyiram tanaman. Nanti tanaman kalian bisa tidak tumbuh atau mati. Baik anak-anakku, penjelasan tadi adalah tentang ketersediaan air yang kita gunakan sehari-hari. Nah sekarang Bu Merina punya video. Ayo kita lihat video berikut ini. Buih yang diduga berasal dari limbah ini berada di aliran Kali Busa di Bekasi, Jawa Barat. Tingginya buih hingga berada di atas permukaan jalan menjadi perhatian warga. Dugaan pencemaran limbah di Bekasi, Jawa Barat menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup setempat. Uji laboratorium dilakukan dengan mengambil sampel air sungai untuk meneliti dugaan pencemaran. Nah, betul sekali anak-anak. Video tadi adalah berisi tentang video pencemaran air karena tercemar limbah pabrik sehingga airnya berbusa dan tidak bisa kita gunakan. Nah, anak-anakku, sekarang video yang kedua. Yuk kita simak video berikut ini. Hamparan buih ini terlihat hingga sekitar 1 km di Sungai Cilengsi, Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor. Kondisi ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Warga khawatir setelah menemukan ikan-ikan di sungai ini mati mendadak. Hampir seminggu, Pak. Udah hampir seminggu ya? Ya, Baunya seperti apa sih, Bu? baunya menyengat. Baunya kalau kita juga pakai masker gitu, nggak bakalan tertutup, nggak bakalan hilang bau. Oh, udah pakai masker masih tetap tercium ya? Masih. Oh, gitu. Kayak ininya juga. Kasihan, buih-buihnya juga banyak banget. Pengurus desa dan tim SAR setempat telah melakukan pemeriksaan dan menduga air sungai tercemar limbah industri di hulu Sungai Cilengsi. Sebelumnya video limbah di sungai ini sempat beredar di grup-grup percakapan dan jadi pembicaraan di media sosial. Ayo anak-anak, setelah kalian melihat video tersebut, berisi tentang apa coba? Ya betul, berisi tentang pencemaran air yang berubah warna karena adanya limbah pabrik. Warna air tersebut menjadi hitam dan tidak bisa kita gunakan juga. Setelah kalian melihat dua video tadi, apakah air itu bersih anak-anak? Tidak, benar sekali, air itu tidak bersih karena sudah tercemar limbah pabrik sehingga airnya berbusa dan warnanya pun berubah. Apabila kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi racun dalam tubuh kita. Nah, sekarang kalian tahu ada air yang aman kita gunakan sehari-hari dan ada air yang tidak aman digunakan. Lalu, apa saja sih persyaratan air yang aman digunakan setiap hari? Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan bacaan berikut ini dan kalian menulis informasi penting yang ada di bacaan berikut ini. Air untuk kehidupan sehari-hari. Air yang menutupi bumi hampir 97% berupa air laut. Air laut memiliki rasa asin. Jika berenang di pantai dan tidak sengaja mengecap air laut, kita akan merasakan asin. Air laut tidak bagus diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan untuk industri dan keperluan rumah tangga. Untungnya, 3% air di bumi berupa air segar atau air bersih. Air bersih dapat diminum dan digunakan untuk keperluan rumah tangga.
Air dikatakan bersih jika memenuhi syarat secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Secara fisik, air bersih harus jernih atau tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air bersih juga tidak mempunyai endapan dan suhunya sejuk, antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Secara kimia, air bersih tidak boleh mengandung zat kimia berlebihan dan zat beracun. Air bersih harus mengandung cukup yodium, sementara secara mikrobiologi, air bersih tidak boleh mengandung kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Air bersih dibutuhkan manusia dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan. Air dapat diambil dari sungai-sungai terdekat. Caranya, air sungai dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Kemudian ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju rumah penduduk untuk keperluan sehari-hari. Selain sungai, sumber air bersih juga didapatkan dari penggalian tanah yang disebut sumur. Sumur dibuat oleh masyarakat sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Pada zaman dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Sekarang, masyarakat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Air dipompa dan dialirkan ke atas melalui pipa menuju bak penampungan air, kamar mandi, serta dapur. Nah, bagaimana anak-anak sudah menyimak bacaan tadi? Dari bacaan tadi, informasi penting apa yang kalian dapatkan? Ya benar, salah satu informasi penting dari bacaan tersebut adalah mengenai persyaratan-persyaratan air yang aman kita gunakan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Persyaratan air bersih. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Persyaratan secara fisik, yaitu yang pertama tidak keruh, yang kedua tidak berwarna apapun, yang ketiga tidak berasa apapun, yang keempat tidak berbau apapun, yang kelima suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang keenam tidak meninggalkan endapan. Persyaratan secara kimiawi yaitu meliputi yang pertama tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, yang kedua tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, yang ketiga cukup yodium, yang keempat pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Persyaratan secara mikrobiologi tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Masih semangat ya anak-anak? Nah, dari penjelasan tadi, anak-anak sudah paham ya bagaimana syarat-syarat air yang aman kita gunakan setiap hari. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa air sangat penting bagi kehidupan kita. Maka kita harus menjaga kelestarian air supaya ketersediaan air akan selalu ada. Pembelajaran hari ini marilah kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan berpergian yang terlalu jauh dulu ya. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.